Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan tentunya semangat belajar ya, walaupun belajar dari rumah. Ya, kembali lagi di Asyik PDR ini. Kita akan belajar lagi terkait materi kelas 3 SD ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang konversi satuan panjang. Nah, apa itu konversi? Konversi yaitu mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Maksudnya bagaimana? Nah, kemarin kita sudah belajar ya terkait mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Contohnya kemarin merubah nilai satuan meter ke dalam satuan sentimeter. Nah, itu yang dimaksud dengan konversi ya. Nah, kemudian tahukah kalian kilometer atau juga bisa disingkat sebagai km dan meter disingkat m merupakan satuan untuk menyatakan jarak? Ya, jadi kilometer dan meter itu dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan satuan untuk menyatakan jarak. Contoh saja ya, jarak dari Panggung Krapyak sampai alun-alun utara itu berjarak berapa kilometer. Nah, berarti kan kilometer merupakan satuan untuk menyatakan jarak. Sama juga meter ya, meter semisal jarak antara rumah kalian dengan tetangga kalian berapa meter. Nah, itu berarti meter itu merupakan satuan untuk menyatakan jarak ya. Paham ya? Oke. Terkait konversi satuan panjang. Nah, di sini ada satuan panjang di mana kemarin kita sudah membuat tangga satuan panjang. Bagaimana ya? Nah, kita buat lagi ya. Kita buat lagi tangga satuan panjangnya. Oke, kita buat tangga satuan panjangnya ya. Yang paling atas ada km, kemudian hm, ada dam, ada m, ada dm, ada cm, kemudian ada mm ya. Nah, di mana turun satu tingkat ya atau satu tangga itu dikali 10 ya. Nah, itu konversinya ya. Tiap turun satu tingkat dikalikan 10. Kemudian jika naik satu tingkat ya atau satu tangga itu dibagi 10 ya. Nah, tiap naik satu tingkat dibagi 10. Nah, oke. Kalian sudah tahu belum? Singkatan-singkatan ini dibacanya apa saja? Nah, yuk kita pelajari satu persatu. KM. KM itu dibaca kilometer. Kemudian ada HM. HM itu dibaca hektometer. Kemudian ada DAM dibaca dekameter. Kemudian ada M dibaca ya meter. Kemudian ada DM dibaca desimeter. Kemudian ada CM dibaca sentimeter. Kemudian ada mm dibaca milimeter. Nah, terkait konversi satuan panjang itu tidak lepas dari ini satuan panjang ya, dari kilometer sampai milimeter ya. Nanti
kita belajar bagaimana cara mengkonversi satuan panjang, semisal contoh dari kilometer ke hektometer berapa, atau dari kilometer ke meter berapa, atau sebagai contoh juga dari hektometer ke sentimeter berapa, ataupun sebaliknya dari sentimeter ke meter berapa, dari sentimeter ke kilometer berapa. Nah, nanti kita pelajari. Nah, tentunya dasar yang perlu kita ketahui yaitu bahwasanya kalau tiap turun satu tingkat itu dikali 10, dan kalau naik satu tingkat atau satu tangga itu dibagi 10. Paham ya? Oke, sekarang kita menuju ke contoh saja agar lebih jelas terkait konversi satuan panjang. Oke, sekarang kita ke contoh. Jarak rumah Doni ke rumah Paman 6 km 200 meter. Berapa jarak rumah Doni dan rumah Paman dalam satuan meter? Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama kita buat tangga satuan panjangnya dulu ya, biar lebih mudah dalam mengerjakan. Oke, kita buat tangga satuan panjangnya ya. Kalau turun satu tingkat dikali 10, kalau naik satu tingkat dibagi 10. Oke, jawab 6 km 200 meter. Nah, berarti yang pertama ya. Nah, di sini ada pertanyaan berapa jarak rumah Doni dan rumah Paman dalam satuan meter. Berarti kita disuruh untuk merubah ya, merubah satuan kilometer ya menjadi satuan meter ya. Oke, berarti 6 km ini ya itu dibuat menjadi satuan meter dulu ya. Nah, yang awal mulanya di sini. Ya, awal mulanya di paling atas ya. Kita tulis saja. Nah, menuju ke meter atau dirubah satuannya menjadi meter. Nah, kira-kira berapa kali turun ya? 1. Nah, berarti dikali 10. Oke. Kemudian turun lagi ke dekameter, turun satu lagi berarti dikali 10 lagi. Tadi sudah sampai dekameter. Nah, padahal disuruh untuk menjadikan ke meter. Berarti turun satu kali lagi. Berarti dikali 10. Berapa? 6 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Iya, hasilnya 6.000 meter. Nah, jadi 6.000 meter ini sudah menjadi satuan meter ya. Yang tadinya adalah 6 km. Kita konversikan menjadi satuan meter menjadi 6.000 meter. Nah, 200-nya kemana? Nah, di sini pertanyaannya dirubah menjadi satuan meter. Sedangkan 200 meter ini ya sudah dalam bentuk satuan meter, berarti tidak usah dirubah. Tinggal kita jumlahkan saja. Nah, yang tadi 6 km berarti jadi 6.000 meter. Kemudian dijumlah atau ditambah 200 meter. Hasilnya 6.200 meter ya. Oke, kalau sudah ketemu hasilnya, jangan lupa kalian tulis kalimat penutupnya ya, karena ini adalah sebuah soal cerita ya. Jadi jarak rumah Doni ke rumah Paman adalah 6.200 meter. Sudah selesai dalam pengerjaannya ya. Paham ya? Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana mengkonversi satuan panjang ya
Yang tadinya satuannya kilometer itu dirubah menjadi satuan meter. Nah, kayak gini ya. Begini cara penyelesaiannya ya. Semoga kalian paham. Oke, kita lanjut contoh yang berikutnya ya. Oke, kita contoh lagi ya. Semisal ada soal seperti ini. Jarak rumah Denny ke pasar 3 km 220 meter. Ya. Jarak rumah Denny ke pasar sama dengan berapa meter? Nah, penyelesaiannya jangan lupa kita membuat tangga satuan panjangnya agar lebih mudah dalam mengerjakan ya. Dimana kalau turun satu tingkat itu dikali 10 dan kalau naik satu tingkat itu dibagi 10. Kemudian kita tulis jawab. Yang pertama 3 km 220 meter. Nah, di sini ada satuan yang belum menjadi satuan meter. Karena yang ditanyakan ini adalah berapa meter ya. Jarak rumah Denny ke pasar sama dengan berapa meter. Nah, di sini ada satuan yang berbeda yaitu kilometer ya, yaitu 3 km. Nah, berarti di sini kita disuruh untuk mengkonversikan dari satuan kilometer menjadi satuan meter ya. Nah, yang mulanya di kilometer menjadi satuan meter. Yuk kita hitung. 3 di kilometer turun satu tingkat dikali 10 ya. Kemudian dari hektometer ke dekameter turun satu tingkat lagi dikali 10. Kemudian dari dekameter ke meter turun satu tingkat lagi. Berarti dikali 10. Sudah ya, karena sudah sampai meter. Tinggal kita kalikan saja berapa? 3 kali 10 kali 10 kali 10. Hasilnya adalah ya 3000 meter. Nah, di sini ada 220 meter. Karena yang ditanyakan berapa meter berarti tidak usah merubah satuan ini ya. Tidak usah merubah satuannya lagi karena satuannya sudah dalam bentuk meter. Berarti kita tinggal jumlahkan saja ya. Oke, 3 km karena sudah dikonversikan menjadi satuan meter menjadi 3000 ya. Kita tulis 3000 meter ditambah 220 meter sama dengan 3220 meter ya. Sudah ketemu hasilnya. Oke. Jadi jarak rumah Denny ke pasar adalah 3220 meter ya. Nah, begini ya cara mengerjakannya. Bagaimana cara mengkonversikan dari suatu satuan ke satuan lain ya. Di sini kita tadi mengkonversikan dari satuan kilometer menjadi satuan meter. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Sekarang memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan jarak. Nah, memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan jarak. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Oke, semisal ada contoh soal seperti ini. Jarak rumah Adi ke pasar 500 meter. Jarak pasar ke toko buku 175 meter. Adi ingin pergi ke toko buku dari rumahnya melewati pasar. Berapa jarak yang harus ditempuh Adi? Nah, di sini bahwasanya ya penyelesaiannya ya.
Ini ada rumah Adi. Kemudian di sini ada pasar, di sini ada toko buku, ya. Oke. Di sini diketahui bahwasanya jarak rumah Adi ya ke pasar ya ini adalah 500 meter. Nah, jarak pasar ke toko buku 175 meter. Jarak pasar ke toko buku itu 175 meter. Nah, di sini Adi ingin pergi ke toko buku dari rumahnya melewati pasar. Berarti dari rumah Adi melewati pasar kemudian ke toko buku. Berapa jarak yang harus ditempuh Adi? Nah, berarti jarak rumah Adi ke toko buku kan 500 meter. Nah, supaya sampai ke toko buku berarti ditambah lagi jaraknya menjadi 175 meter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal jumlahkan saja ya. Berapa hasilnya? 500 meter ditambah 175 meter. Hasilnya ya 675 meter. Nah, jadi jarak yang harus Adi tempuh dari rumahnya ke toko buku melewati pasar adalah 675 meter. Ya, nah di sini ya. Ini adalah cara memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan jarak. Jika ada soal seperti ini, kalian dapat mengerjakannya ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Oke, nanti kita latihan di soal yang ada di buku pedoman kalian ya. Oke, mungkin hanya itu dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu ceria dan salam dan bahagia ya. Selalu jaga kesehatan ya buat kalian dan tetap semangat belajar. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.